menyebar kedengkian, provokasi, namimah, itu jalannya iblis, bukan jalannya Nabi Muhammad. Itu jalannya syaitan. Menyebar kebohongan, berita palsu dia sebarkan, itu bukan jalannya Nabi Muhammad. Bukan dakwah, bukan nahi mungkar, bukan amar ma'ruf, bukan jihad, bukan jalannya Nabi, ada jalannya syaitan. Kita semuanya juga nggak mau diganggu, dan kita semuanya mau hijrah, mau menuju mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan muslim bukan tukang ganggu, tidak mengganggu, begitu. Dan siapa gerangan yang suka diganggu? Tapi kita hidup di dunia ini ironis antara dua hal memang. Kalau bisa dua-duanya nggak kena, selamat dari dua-duanya, alhamdulillah. Tetapi dunia tidak demikian. Di dunia ini orang antara dua, ada yang mengganggu, ada yang diganggu. Ada yang mengganggu, ada yang diganggu. Maunya kita selamat dari dua-duanya. Kita nggak mau ganggu orang, kita nggak mau diganggu orang. Tapi yang seperti ini jarang. Biasanya tuh pasti ada antara manusia itu yang mengganggu ataupun yang diganggu. Kalau memang kita harus kena salah satunya, lebih baik diganggu, jangan mengganggu. Lebih baik dimusuhi, jangan memusuhi. Lebih baik dimaki, dicaci, dihina, jangan mencaci, jangan memaki, jangan menghina. Bukankah Nabi Muhammad juga demikian? Kita dengar Rasulullah SAW, beliau diganggu tidak sedikit, banyak diganggu. Walaqad uzitu fillah ma lam yu'dza bihi ahad wa khuwiftu ma lam yukhaf bihi ahad. Aku diganggu di jalan Allah dengan gangguan yang enggak pernah diterima oleh siapapun. Aku diteror di jalan Allah dengan teror yang enggak pernah diterima oleh siapapun. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dimaki, dicaci. Berapa banyak, berapa kali? Dibuat syair yang digubah untuk menghina, mencerca Rasulullah. Tapi sahabat tidak ada yang menukil syair tersebut kepada Nabi Muhammad, ditulis, dihafalkan, disebarkan, disampaikan ke Nabi Muhammad. Tidak, mati dengan sendirinya. Kemungkaran jangan kita iklankan. Kemungkaran kita padamkan, kita hilangkan, bukan kita iklankan dan kita sebarkan. Sehingga yang menyebar hingga zaman sekarang pembelaan sahabat kepada Rasulullah, syair pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan-ucapan yang mencaci, yang memaki Nabi Muhammad, dipadamkan. Subhanallah. Sehingga Rasulullah diganggu banyak, dicaci banyak, dimaki, dimusuhi, diperangi. Gigi beliau pecah, kening beliau berdarah. Sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak ada satupun makian yang keluar dari mulutnya Nabi. Tidak pernah mengganggu satu orang pun juga. Tidak pernah mencela, mencerca satu orang pun juga. Sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah Nabi Muhammad. Beliau diganggu tapi tidak mengganggu. Sahabat-sahabat beliau diganggu dan tidak mengganggu. Tidak mengganggu orang lain. Dan muslim yang asli, yang sejati adalah yang tidak mengganggu orang lain. Ini muslim yang asli, yang sejati. Masing-masing orang boleh mengklaim, mengklaim, oh saya muslim sejati, saya mukmin sejati, atau saya ulama, saya ini, saya itu, silahkan mengklaim semaunya. Tapi ucapan yang paling benar, pembuktian yang paling benar, standar yang paling benar yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Kenapa didahulukan mulut baru tangan? Sebab kalau tangan jangkauannya pendek,
Tangan hanya bisa mengganggu yang hidup. Tangan hanya bisa mengganggu yang dekat. Tangan hanya bisa mengganggu yang sezaman dengan dia. Tetapi kalau mulut, Masya Allah, bisa lintas negara, lintas provinsi, mengganggu yang dekat maupun yang jauh, yang kenal maupun yang tidak kenal, bisa mengganggu yang hidup maupun yang mati, bisa mengganggu yang sezaman maupun yang beda zaman. Itu mulut. Karena itu bahaya mulut lebih besar dari bahaya tangan. Dikedepankan. Muslim sejati adalah yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Al-mu'min, mukmin yang sejati, man aminahun nas, yang membuat manusia lain merasa aman terhadap a'radihim wa amwalihim, terhadap kehormatan mereka dan terhadap harta mereka. Membuat orang lain aman. Harta saya nggak bakal diganggu, saya nggak bakal dimaki, nggak bakal dicaci, nggak bakal digosip, nggak bakal difitnah. Ini mukmin yang sejati. Jadi kalau ada muslim mukmin mengganggu orang lain dengan mulutnya, maka keislamannya itu harus diperbaiki. Jangan-jangan Islamnya abal-abal, imannya bukan iman yang sejati. Perbaiki Islam kita, iman kita. Dan juga fahami isyarat dari Nabi Muhammad, man aminahun nas, yang membuat manusia lain merasa aman. Tahu kan manusia? Manusia mencakup muslim dan kafir. Manusia, siapa manusia lain? Baik dia muslim ataupun non muslim, merasa aman terhadap gangguannya, tidak mengganggu orang lain. Berapa banyak di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul muslim atau budak atau manusia atau bahkan binatang. Tidak pernah dipukul oleh Nabi Muhammad illa di dalam jihad fisabilillah. Lain daripada itu, tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memukul manusia, tidak memukul budak hamba sahaya, tidak memukul muslim, kafir, bahkan juga terhadap hewan dan binatang. Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang paling faham makna asyidda'u 'alal kuffar. Kalau kita mau jadi orang yang asyidda 'alal kuffar, jadilah asyidda 'alal kuffar versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang paling faham akan makna jihad. Kalau kita mau jihad versi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sesuatu yang dikemas dengan kemasan jihad, akan tetapi dalamnya jahat. Jihad jalannya Nabi Muhammad, dakwah jalannya Nabi Muhammad, amar ma'ruf jalannya Nabi Muhammad, nahi mungkar jalannya Nabi Muhammad. Tapi cacian bukan jalannya Nabi, itu jalannya setan. Menyebar kedengkian, provokasi, namimah, itu jalannya iblis, bukan jalannya Nabi Muhammad. Itu jalannya syaitan. Menyebar kebohongan, berita palsu dia sebarkan, itu bukan jalannya Nabi Muhammad. Bukan dakwah, bukan nahi mungkar, bukan amar ma'ruf, bukan jihad, bukan jalannya Nabi. Ada jalannya syaitan, bukan jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengganggu orang lain, menebarkan kebencian, ngajak orang bermusuhan, itu bukan jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jalannya syaitan. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau teladan yang sempurna dalam dakwah. Kita ikut ulama kalau ulamanya ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pasrah kepada ulama yang ikutin kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walidzalik, nggak setiap orang yang mengklaim ilmu terus kita telan bulat-bulat. Lihat siapa orangnya, sanadnya nyambung atau enggak. Dibilang bahwasanya inna hadzal ilma din falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ilmu ini adalah agama, lihat-lihat dari siapa kita mengambil agama kita.